Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andira Novika Risma dari jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Budaya IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya mengambil tema tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang sudah mengetahui apa sih sistem pendidikan nasional itu dan bagaimana sistem pendidikan nasional di negara kita saat ini? Oke, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Langsung saja, mari kita pahami apa sih yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional. Nah, sebelum kita memahami sistem pendidikan nasional, kita harus mengetahui apa sih pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar daripada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pendidikan nasional merupakan proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa. Semua komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen dalam pendidikan yaitu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di mana saja sih sistem pendidikan nasional ini dilaksanakan? Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ada jalur pendidikan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Nah, kapan sih sistem pendidikan diciptakan? Dapat kita ketahui bahwa penyusunan undang-undang tentang sistem pendidikan bukanlah berjalan gampang dan mudah. Karena ternyata sejak tahun 1945, undang-undang yang sebagaimana dikehendaki pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 1989, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pada tanggal 27 Maret. Selanjutnya, diperbarui dan undang-undangnya disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 dan penjelasan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kosowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta. Lalu, mengapa sih sistem pendidikan nasional harus dibahas dan diperhatikan? Karena sistem pendidikan ini memiliki fungsi dan tujuan, yaitu fungsinya sebagai berikut. Untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dan untuk tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, siapa sih ahli yang mengemukakan tentang sistem pendidikan nasional? Dalam hal ini, ada pendapat dari Sunaryo pada tahun 1969. Ia mengatakan bahwa
Pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang terdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. Lalu, bagaimana sih sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini? Nah, dalam hal ini ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini, peserta didik diberi pengajaran, kejujuran, tenggang rasa, disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengolahan waktu. Di dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. Yang kelima, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau bergantian dari waktu ke waktu hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum KTSP. Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Tadi adalah penjelasan dari saya tentang sistem pendidikan nasional. Apabila ada kekurangan dari segi apapun, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa buat teman-teman semuanya.